Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 19. Fatir segera menghampiri Naina begitu ia tersadar kembali dari tertegun beberapa saat. Ia berpikir bukan waktunya untuk merasakan itu semua. Ia harus bergerak cepat sebelum fitnah itu semakin menjadi-jadi. Fatir yang sudah selesai melapisi tangannya dengan sorban pun mulai menepuk-nepuk lengan Naina yang masih terisak. Mbak, panggil Fatir pada Naina. Tetapi Naina yang berpikir bila Fatir salah satu dari mereka pun semakin takut, dan ia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tapi Naina mendengar lagi bila Fatir menyebut bila dirinya bukan salah satu komplotan itu pun membuka matanya. Dan ia pun dapat melihat bila Fatirlah yang menolongnya, walau dengan samar-samar ia dapat melihatnya. "Oh, Ustadz Fatir?" gumam Naina yang merasa bersyukur bila yang menolongnya adalah sang cinta pertamanya. "Maaf, apa kita saling kenal?" ucap Fatir mendengar gumamnya Naina. Naina tidak tahu harus bilang apa, jadi ia hanya diam saja sembari menundukkan wajahnya. "Ayo Mbak, saya antar Anda pulang," lanjutnya yang menawarkan tumpangan untuk Naina. Tapi, sahut Naina dengan ragu-ragu. "Insya Allah saya orang baik Mbak," jawab Fatir seakan tahu keraguan yang ada di dalam diri Naina. Padahal bukan itu maksud Naina. Tapi ia takut bila diantar Fatir dalam kondisi seperti ini akan menimbulkan fitnah untuknya dan untuk Fatir itu sendiri. Tapi saat ini bukan waktunya untuk dirinya memikirkan fitnah tersebut. Tapi ia bimbang saja, saat ini entahlah apa yang membuat dirinya takut. Bukan takut, tapi lebih tepatnya ia merasa malu akan keadaannya yang mengenaskan itu. Fatir yang masih melihat raut wajah bimbang Naina pun mengambil inisiatif untuk meletakkan sorban yang ia gunakan untuk melapisi tangannya itu ke kepala Naina. Dan ia pun melepaskan jaket yang ia kenakan itu untuk dipakai oleh Naina. Sontak saja Naina merasa terharu akan kepekaan sang ustadz pada dirinya. Ia yang merasa sudah tak suci lagi sebab sudah terjamah walaupun belum sempat ternodai. "Ayo," ajak Fatir pada Naina. "Terima kasih Ustadz sudah menolong dan bersedia mengantar saya pulang," celetuk Naina yang lagi-lagi meneteskan air matanya dari mata indah dan teduh itu. Fatir segera memalingkan wajahnya begitu melihat wajah Naina yang sendu itu. Ia merasa tak kuat menahan sakit dalam dadanya. Ia ingin merangkul dan memeluk wanita yang ada di hadapannya ini, dan ia juga ingin rasanya menghapus air matanya yang mengalir dari kedua matanya. Fatir mati-matian menahan, bahkan ia pun menghafalkan buku-buku jarinya itu. "Ayo, semakin lama kita di sini semakin tidak baik untuk kita," tegurnya, dan Fatir melangkahkan kakinya pergi meninggalkan tempat itu, dengan Naina yang mengikutinya dari belakang. Saat ini Fatir menyetir motornya dengan pelan, dan jarak yang lumayan jauh dari tempat Naina duduki. "Di mana rumahmu?" tanya Fatir dengan datar. "Di Jalan XX Ustadz," beritahunya. "Kamu selalu memanggilku Ustadz, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Selidik Fatir yang merasa tak asing dengan suara lembut itu. Namun ia lupa di mana ia pernah mendengarnya. "Ustadz yang ngajar di pondok pesantren di kota M kan?" tanya Naina dengan lirih. "Iya, betul," sahut Fatir yang membetulkan. "Dan saya adalah salah satu dari santriwati yang diajar oleh Ustadz," jawab Naina. "Santri saya?" Fatir mencoba-coba untuk mengingatnya, sebab ia sudah lama sekali tidak main ke tempat yang penuh kenangan buruknya itu. "Iya, adalah Naina salah satu santriwati di pondok sana," lanjutnya lagi. "Astagfirullah, jadi kamu Naina yang menolak beasiswa itu?" tebak Fatir yang sekarang mengingat siapa gadis yang ia tolong ini. "Betul," sahutnya dengan lirih. "Kenapa kamu menolaknya?" Fatir bertanya karena ia penasaran alasan Naina menolak beasiswa yang ditawarkan oleh mertuanya itu. "Tidak ada, hanya ingin tetap berkumpul dengan Abah dan Umi. Ditambah juga ingin bantu Abah jaga toko." Naina memberitahukan alasannya ia menolak tawaran itu. "Sangat disayangkan sekali kamu menolaknya. Padahal kamu pintar dan cekatan loh." Tanpa sadar, Fatir memuji Naina. Naina yang mendengar itu merasa tersipu akan pujian yang diberikan oleh sang ustadz. "Tak apa, mungkin memang belum rezeki saya Ustadz,"
Dan lagi pula, universitas di negeri ini juga tak kalah bagusnya kok dengan yang di Madinah. Celotehnya dengan riang, seakan-akan ia melupakan kejadian beberapa waktu lalu yang menimpanya. Mereka tidak sadar, dari pertemuan yang tak terduga itu ternyata adalah skenario yang kolik untuk menyatukan mereka. Mereka berdua berbicara banyak hal, dan sesekali Fatir juga membuat suasananya yang tadinya kaku menjadi sedikit hangat. Hingga tanpa sadar motor yang ditumpangi oleh mereka berdua sudah sampai di halaman rumah Naina. "Ustadz, silahkan mampir dulu," tawar Naina pada Fatir. Tanpa pikir panjang, Fatir menyetujuinya. Bukan tanpa sebab ia melakukan itu, karena ia harus bertemu dengan orang tua Naina dan memberitahukan apa yang terjadi pada Naina kepada orang tuanya. Tapi tanpa mereka duga, dari arah luar, mobil yang ditumpangi oleh Pak Iman pun sampai di depan rumahnya. Dan dengan langkah yang buru-buru, Pak Iman keluar dari dalam mobilnya begitu melihat anak gadisnya sudah pulang. "Nak, ya Allah, apa yang terjadi denganmu, Nak?" tanya Pak Iman yang melihat kondisi sang putri yang terbilang cukup kacau itu. "Abah." Tangis yang sempat reda itu akhirnya terjatuh lagi. Naina terisak-isak dalam pelukan sang ayah. Bu Umayyah pun segera menghampiri putri dan suaminya berada. "Nak," panggil Bu Umayyah dengan lirih. Ia tak tega melihat kondisi anaknya yang saat ini sangat jauh berbeda dalam kesehariannya. Pikiran buruk mereka berdua akhirnya berterbangan. Mereka mulai menerka-nerka hal yang negatif. "Umi." Naina berpindah dalam pelukan sang ibu. Ia bahkan hampir jatuh karena lemas. Tiba-tiba saja Fatir berdahak. Entahlah, tiba-tiba saja ia merasa grogi saat ini. Seperti ketahuan membawa anak gadis orang tanpa izin. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak." Ucap salam yang Fatir awali terlebih dahulu, begitu Pak Iman mendengar dahamannya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Pak Iman pun menjawab salam Fatir. "Abah, dia Ustadz yang ajar di pondok Nana dulu." Naina memberitahukan abahnya tentang siapa sang pria yang saat ini ada di sini. "Kalau begitu kita masuk saja terlebih dahulu. Monggo Ustadz," ajak Pak Iman yang mengajak Fatir untuk masuk ke dalam rumahnya itu. Naina yang masih terisak dalam dekapan ibunya itu pun ikut duduk di samping sang abah. "Maaf Ustadz, saya ingin bertanya kenapa Nana bisa dalam kondisi seperti ini?" tanya Pak Iman yang mengawali pembicaraan mereka. Fatir pun dengan sigap mulai menceritakan yang ia ketahui dari versinya. Dan sekarang giliran Naina juga menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya itu. Dengan isakan yang menyayat hati bagi siapa yang mendengarnya. Pak Iman dan Bu Umayyah yang mendengar cerita lengkap dari anak gadisnya pun merasa syok. Seketika itu juga ia merasa dunianya runtuh. Pak Iman pun mulai kewalahan mengatur napasnya yang mulai terasa sesak. Ia juga merasakan nyeri di dada sebelah kirinya itu. Naina, Bu Umayyah, dan Fatir yang melihat itu pun menjadi panik. Mereka bertiga takut terjadi kenapa-napa dengan Pak Iman. Abah kenapa?" tanya Naina dengan panik. "Abah nggak apa-apa nak, hanya merasa shock saja. Abah gagal dalam menjagamu nak." Akhirnya Pak Iman menangis dalam diamnya, dengan sesekali menekan dadanya yang terasa nyeri itu. Bersambung. Lanjut di bab 20 ya.